Kabupaten Kota Sumatera Utara di bawah pimpinan Ibu Justina SH.MAP selaku coach dan Ibu Suparti SPI MM selaku mentor, dan visi prioritas dengan kurangnya penerapan standar operasional prosedur SOP di bagian sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Karo. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah: kegiatan 1. Membuat standar operasional prosedur atau SOP bagian kesekretariatan. Adapun tahapan-tahapannya adalah: meminta izin kepada Bapak Kepala Dinas Perikanan, konsultasi dengan mentor atau sekretaris dinas masalah alur pembuatan SOP sekretariatan, membuat dan merevisi SOP bagian kesekretariatan, mengetik dan memprint SOP masing-masing subbagian di sekretariatan, meminta tanda tangan pengesahan kepala dinas terkait SOP bagian kesekretariatan. Output kegiatan 1 adalah menghasilkan file visi standar operasional prosedur SOP bagian kesekretariatan yang telah ditandatangani kepala dinas. Kegiatan 2. Membuat flowchart SOP bagian kesekretariatan. Adapun tahapan-tahapannya adalah: berkonsultasi dengan sekretaris dinas atau mentor masalah alur pembuatan flowchart SOP, mengubah bentuk file atau catatan SOP ke dalam bagan flowchart SOP, berkoordinasi dengan kasubag dan pegawai di sekretariatan terkait flowchart SOP yang sudah dibuat dan meminta koreksinya apabila ada langkah yang terlewatkan. Mengetik dan memprint flowchart SOP masing-masing subbagian sekretariatan. Meminta tanda tangan pengesahan kepala dinas terkait flowchart SOP masing-masing subbagian sekretariatan. Output kegiatan 2 adalah menghasilkan file flowchart SOP bagian kesekretariatan yang telah ditandatangani kepala dinas. Kegiatan 3. Merangkum dan membukukan standar operasional prosedur dan flowchart SOP yang akan dibagikan ke subbagian sekretariat. Adapun tahapannya adalah: menyusun dan mengurutkan file SOP dan flowchartnya sesuai subbagian, nomori file SOP dan flowchartnya sesuai peraturan penomoran surat di Dinas Perikanan Kabupaten Karo, memperbanyak file visi atau hard copy SOP dan flowchartnya sesuai kebutuhan, membagikan dokumen SOP dan flowchartnya ke masing-masing subbagian. Output kegiatan 3 adalah dokumen SOP dan flowchartnya sudah terbagi atau terdistribusi ke masing-masing subbagian kesekretariatan. Kegiatan keempat, menempel flowchart SOP di bagian kesekretariatan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu: menyiapkan bahan penempelan flowchart SOP umum. Bahan yang saya butuhkan ada 2 sheet. Ini saya buat alas karton biar akan nampak rapi. Dan ini jadi melaminating flowchart SOP bagian sekretariatan. Koordinasi dengan semua subbagian kesekretariatan masalah tempat penempelan flowchart SOP. Menempel flowchart SOP di masing-masing ruangan subbagian sesuai dengan hasil koordinasi di atas, yakni di tempat yang mudah untuk dilihat atau diakses oleh semua orang.
Output kegiatan 4 adalah semua subbagian sekretariatan sudah tertempel dengan flowchart SOP. Kegiatan kelima, mengadakan review penerapan standar operasional prosedur SOP. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan atasan, membuat kertas kerja review penerapan SOP bagian sekretariat, membagikan kertas kerja review penerapan SOP ke setiap pegawai untuk melakukan review penerapan SOP bagian kesekretariatan, merangkum hasil review yang telah dilakukan. Output kegiatan 5 adalah adanya hasil review penerapan standar operasional prosedur SOP bagian kesekretariatan. Tentang meningkatkan penerapan standar operasional prosedur di bagian sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Karo telah terlaksana dengan baik dan tahapan-tahapannya juga telah dilaksanakan dengan baik oleh peserta Latnas yang ada di sini, dan ini SOP ini sangat bermanfaat buat dinas kita, terutama bagian sekretariat, karena memang itu sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas di sekretariat. Standar operasi prosedur untuk surat menyurat atau administrasi di Dinas Perikanan Kabupaten Karo sampai saat ini saya lihat sudah berjalan dengan baik, di mana kita pegawai sebagai bidang yang teknis sudah bisa menyerahkan semua kebutuhan administrasi kepada bagian administrasi umum di kantor dinas di Dinas Perikanan Kabupaten Karo. Jadi itu sangat membantu untuk kami yang secara teknis mungkin banyak bekerja ke lapangan, untuk urusan surat menyurat kami serahkan kepada bagian administrasi kantor. Demikian saya kira. Jadi dengan adanya flowchart atau SOP yang dibuat dan ditempel di dinding kantor, kita bisa lebih mengerti lagi dan lebih mudah memahami bagaimana step-step yang harus kita lakukan, baik itu untuk misalnya untuk surat pengusulan cuti, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Jadi saya rasa memang flowchart dan SOP yang dibuat ini sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. SOP yang sudah kita revisi sangat bermanfaat sih, sangat bermanfaat karena untuk lebih mengetahui apa langkah-langkah yang selama ini kita kerjakan dan akan yang dikerjakan, dan juga sebagai bahan evaluasi kalau apakah waktu yang sudah ada di dalam SOP itu sesuai nggak dengan kenyataannya, seperti itu. Dan kalaupun tidak sesuai bisa diperbaiki untuk keselanjutan, untuk proses kelanjutannya juga. Terus SOP ini juga bermanfaat untuk kita melihat kinerja kita gimana sih selama ini, dan memperbaiki juga kinerja khususnya di sekretariat gitu. Itu saja, terima kasih. SOP ini kami di bagian sekretariat yang bisa memahami step by step alur pekerjaan di bagian sekretariat dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih.